Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Movie. Di video kali ini Mr. Movie akan membahas tentang biografi dan karomah Syekh Nawawi Banten. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Movie. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir pada tahun 1230 Hijriah dan wafat di Mekah pada 25 Syawal 1340 atau 1897 Masehi. Dari segi nasab, beliau masih keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Beliau juga merupakan keturunan ke-12 dari Sultan Banten. Nasabnya melalui jalur ini sampai kepada Nabi Muhammad. Bapaknya bernama Kiai Haji Umar bin Arabi, seorang penghulu dan ulama di Tanara, Banten. Sedangkan ibunya adalah penduduk asli Tanara bernama Jubaidah. Beliau tertua dari 4 saudara laki-laki, yakni Ahmad Syihabuddin, Said, Tamim, Abdullah, dan 2 saudara perempuan yaitu Syakilah dan Syahriah. Syekh Nawawi Al-Bantani dibesarkan dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat. Beliau tergolong anak yang sangat cerdas. Terbukti beliau sudah mampu menyerap setiap pelajaran yang diberikan ayahnya di usianya yang baru menginjak 5 tahun. Beliau selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang membuat ayahnya kewalahan untuk menjawabnya. Maka setelah melihat potensi besar pada diri anaknya, ayahnya pun mengirimkan ke berbagai pondok pesantren di Jawa pada usia 8 tahun. Setelah mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, beliau kemudian berguru kepada Kiai Sahal Banten dan kemudian mengaji kepada Kiai Yusuf Purwakarta. Dengan kecerdasannya itu, maka sebelum genap berumur 15 tahun, beliau sudah mengajar banyak orang. Meski telah memiliki banyak murid di usianya yang belum genap 15 tahun, namun hal itu tidak membuat Syekh Nawawi Al-Bantani puas dengan ilmu yang dimilikinya. Ketika usianya genap 15 tahun, beliau pun memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah dan sekaligus menimba ilmu di tanah suci tersebut. Di Mekah, beliau tinggal di lingkungan Syi'ib Ali, tempat yang banyak orang setanah airnya menetap. Pemukiman ini terletak kira-kira 500 meter dari Masjidil Haram. Rumahnya yang bersebelahan dengan rumah 2 ulama besar Nusantara lainnya, yakni Syekh Arsyad dan Syekh Syukur Alwan. Di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani banyak belajar atau berguru kepada ulama-ulama besar yang masyhur pada masa itu. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak begitu lama tinggal di Mekah, yakni hanya 3 tahun. Selepas 3 tahun, beliau pun pulang ke kampung halamannya di Banten. Namun ketika ia pulang ke Banten, kondisi kampung halamannya penuh dengan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penindasan. Saat itu Banten tengah dijajah oleh Belanda. Beliau pun prihatin atas kondisi tanah kelahirannya. Maka beliau pun tampil sebagai patriot untuk membela tanah airnya. Beliau lalu berkeliling Banten mengubarkan semangat rakyat untuk melawan penjajah. Tentu saja pemerintahan Belanda membatasi gerak-gerik Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau kemudian dilarang berkhutbah di masjid-masjid, bahkan beliau pun dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengorbankan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada tahun 1830 Masehi, tepat ketika perlawanan Pangeran Diponegoro berhasil dipadamkan oleh Belanda, Syekh Nawawi Al-Bantani akhirnya kembali lagi ke Mekah. Saat itu beliau tidak memiliki ruang gerak yang bebas untuk terus melancarkan perlawanan kepada Belanda. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, beliau pun terpaksa menyingkir ke Mekah.
Kali ini beliau tinggal di Mekah dalam waktu yang cukup lama, yakni 30 tahun, sejak tahun 1830 sampai 1860. Dalam waktu yang panjang itu, beliau terus memperdalam ilmunya dengan berguru kepada ulama-ulama di Mekah. Di tempat tinggalnya di Mekah, yakni yang disebut Syi'ib Ali, nama Syekh Nawawi Al-Bantani cukup terkenal. Beliau juga bertindak sebagai pengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi makin lama makin bertambah jumlahnya. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Sejak itu, jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama dalam bidang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Beberapa murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Nusantara yang kelak juga menjadi ulama terkenal antara lain Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Asnawi Kudus, Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Samburi, Kiai Haji Arsyad Tawil, dan sejumlah ulama besar lainnya. Bahkan konon Kiai Haji Hashim Asy'ari saat mengajar santri-santrinya di pesantren Tebu Ireng, Jombang, sering menangis ketika membaca kitab Fath Al-Qorib yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin tersohor di Mekah ketika beliau menggantikan Syekh Khatib Al-Minangkabawi sebagai Imam Masjidil Haram. Sejak itu beliau dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang artinya Nawawi dari Banten, Jawa. Ketenarannya di Mekah membuatnya dijuluki Sayyidul Ulama Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz. Bahkan nama juga terkenal hingga ke Mesir. Meskipun Syekh Nawawi Al-Bantani terpaksa hijrah ke Mekah, namun kepergiannya itu tidak membuat perlawanannya terhadap Belanda berhenti. Justru dari sanalah beliau mulai mengumpulkan kekuatan dengan mengorbankan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan para muridnya yang biasa berkumpul di perkampungan Jawa di Mekah. Model perlawanan yang dilakukan Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut membuat Belanda berang. Guna mengatasi perlawanan Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut, Belanda mengutus seseorang untuk menemuinya. Tentu saja saat pergi ke Mekah, sang orientalis yang diutus Belanda itu tidak menggunakan nama aslinya, melainkan menyamar menjadi orang Arab dengan nama Abdul Ghafur. Setelah bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Abdul Ghafur sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Syekh Nawawi adalah ulama yang memiliki ilmu sangat luas dan mendalam, rendah hati, serta rela berkorban demi kepentingan agama dan bangsa. Syekh Nawawi Al-Bantani mengabdikan dirinya selama 69 tahun untuk mengajarkan agama Islam kepada umat Islam. Pemikiran dan ajarannya telah memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi perkembangan Islam di Nusantara. Setelah masa tersebut, Syekh Nawawi pun wafat sewaktu berada di Mekah pada 20 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Syekh Nawawi Al-Bantani juga terkenal dengan karomahnya. Karomahnya adalah anugerah Allah kepada hamba pinilih. Karomah merupakan suatu kejadian luar biasa, itu tidak disertai dengan pengakuan kenabian, tidak pula dengan awal kenabian. Ia muncul di tangan seorang hamba Allah yang jelas kesolehannya dan teguh mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang telah mendapatkan tugas syariat yang disertai dengan i'tiqad sahih dan amal soleh, baik ia menyadari akan terjadinya karomah itu ataupun tidak. Salah satu karomahnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang cukup terkenal dan populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, adalah jari-jarinya yang memancarkan cahaya. Konon pada waktu Syekh Nawawi Al-Bantani pernah mengarang sebuah kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Ketika itu Syekh Nawawi sedang berada dalam sebuah perjalanan. Beliau melakukan perjalanan dengan duduk di dalam
syukuf, yakni rumah-rumahan di punggung unta. Di dalam syukuf itu tidak terdapat cahaya yang meneranginya. Padahal saat itu idenya untuk mengarang kitab sedang mengalir deras dan harus segera dituliskan. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani berdoa memohon kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis kitab. Allah pun mengabulkan doa Syekh Nawawi Al-Bantani. Ia pun menulis dengan tangan kanan yang diterangi oleh cahaya dari tangan kirinya. Adapun kitab yang lahir dari kondisi luar biasa itu diberi judul Maraqi Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah. Karomah lain dari Syekh Nawawi Al-Bantani adalah memperlihatkan Ka'bah dari Jakarta. Menurut cerita, suatu waktu Syekh Nawawi Al-Bantani mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan. Padahal yang menentukan kiblat masjid itu adalah imam masjid itu sendiri. Tak hayal saat seorang anak remaja yang tidak dikenalnya menyalahkan penentuan kiblat. Kagetnya imam masjid tersebut. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sang imam masjid tetap berpendirian kiblat Masjid Pekojan sudah benar, sedangkan Syekh Nawawi yang waktu itu masih remaja berpendapat bahwa arah kiblat mesti dibetulkan. Karena tidak ada titik temu di antara keduanya, Syekh Nawawi kemudian menarik lengan sang imam masjid tersebut, dirapatkan tubuhnya agar bisa saling berdekat dan berkata, "Lihatlah, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikan. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas, sementara kiblat masjid ini agak ke kiri? Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah." Imam masjid itu pun termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi Al-Bantani sangat terlihat jelas. Kemudian sang imam merasa takjub dan menyadari bahwa pendiriannya salah. Itulah beberapa karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Selain dua karomah tersebut, masih ada beberapa karomah lain Syekh Nawawi Al-Bantani. Karomah-karomah itu menjadi bukti bahwa ia adalah sosok ulama besar dan waliullah. Terima kasih telah bersama kami di channel Mr. Movie. Jangan lupa share ke media sosial kalian. Salam Mr. Movie.